bainahuma. Sing apik iku yo ngumpulno karo-karone, yo rapi, yo meningkatkan ibadah. Tapi masalahnya harus memilih. Apalagi anak nikah alasannya karena nikah itu laisa mani'an, bukanlah penghalang minat tahalli daripada mengkhususkan diri, menyepikan diri, mengkhususkan diri lil ibadah, artinya memfokuskan ibadah. Menikah itu tidak menghalangi ibadah, bahkan ibadah nikah itu sendiri bagian dari ibadah. Menikah bagian dari ibadah. Waqat tu tukurliyo lan teman-teman wis dan tetapaken anak arkan nikah saat temene rukun nikah iku khamsatun ono. Yang pertama al-aqidani, dua orang yang bertransaksi. Siapa wahuma utawi karuna iku az-zawju wal waliyu, bojo lanang lan wali. Lah bojo wedok masih gak ono apa-apa. Sing penting kok wis kepethuk mari niku. Maka kula enggak ada peristiwa yang saya sebagai salah satu yang hadir di situ di Masjidil Haram. Ketika kami akan berangkat bersama keluarga tahun 91 saya dalam usia 30 Terus ada salah satu keluarga yang menikah. Nah, anak laki-lakinya itu mungkin di sana pelajar di sana sebagai seorang mahasiswa. Terus ada wali yang kepingin ambil menantu anak itu, datang ke rumah orang tuanya yang akan berangkat haji, terus memasrahkan anaknya untuk dinikahkan dengan itu anaknya paman itu tadi. Nah, terus anaknya ternyata anak perempuannya ini belum diberitahu. Lah dia itu menggunakan prediksi, nggak mungkin nggak belum anak. Karena melihat sikapnya yang apalagi di pondok gitu ya. Jadi dia nggak menduga kalau anaknya nanti akan tidak mau. Akhirnya pasrah wali kepada paman saya tadi. Itu yang anaknya menjadi mahasiswa di Mekah dan Qura. Nah, setelah menikah di sana, termasuk saya yang hadir dalam pernikahan itu di Masjidil Haram. Setelah sekian lama itu berapa tahun begitu, dia pulang 2 tahun kalau nggak salah. Setelah itu baru pulang. Nah, dipertemukan, diberitahu kalau dia itu sudah dinikahkan dengan dia mau membantah bangga. Jadi betul purun. Bagaimanapun enggak, ternyata dia punya pacar. Akhirnya ya itulah salah satu sisi negatifnya kalau enggak diajak bicara. Akhirnya ya buyar, enggak jadi teruskan. Karena sudah terjadi pernikahan, ya dia dihukumi sebagai sayyibah. Tapi qabalat tuhul. Jadi walaupun nggak datang perempuan itu, nggak hadir dalam majelis ritual pernikahan itu, tidak apa-apa. Yang penting walinya ada di situ. Wali pun tidak harus datang ketika dia memasrahkan. Ketika itu nggak ada walinya. Yang mengakadkan ya bapak ya lanang itu atas nama wali. Kemudian misalkan sing lanang ya kayak satu pisang. Misalkan sing lanang kayak satu pisang. Lalu terus diwakil wong liya, boleh tidak? Boleh. Akhirnya dalam prosesi pernikahan dalam majelis itu wali gak ono, kemanten karun juga ono. Terjadilah, dan itu boleh menurut Imam Syafi'i, itu boleh. Tapi semuanya dengan cara diwakilkan. Wali ini wakil. Sing wedok memang tidak harus datang karena tidak dianggap sebagai al-aqidani itu hanya wali dan suami. Soalnya nggak bisa datang karena diwakilkan. Maka praktis ketika itu
Sing wedok gak teko, wali nikah teko, sing akadno bapak dhewe. Dan akhirnya diketahui bahwa anaknya sudah punya pacar dan tidak mau. Akhirnya janda tanpa apa-apa. Wal ma'qudu alaihima. Lan yang ke al-aqidani ya, yang pertama al-aqidani, dua orang yang bertransaksi yaitu suami dan wali. Kemudian wal ma'qudu alaihima yang diakadkan alaihima atas kalune aqidani tadi. Bahuma az-zaujatu was-sadaqu. Yaitu ada istri, ada mahar. Nason artinya mahar yang ditentukan, yang dinaskan, yang diucapkan. Karena nikah istasmian itu sebagaimana dalam nikah yang menyebutkan apa besaran mahar. Hukman atau hanya dalam hukumnya tidak disebutkan berapanya, enggak disebutkan. Karena nikah tafwid itu sebagaimana menikah tafwid atau apa? Tafwid ya pasar pun terserah mawon panjenengan pinten kula nerami, misalnya seperti itu. Wasiwatu dan yang kelima adalah sirah. Itu boleh. Ketika kemudian tidak menyebutkan mahar, maka besaran mahar. Besaran mahar itu berapa? Besaran maharnya itu mahar misil. Apa mahar misil itu? Mahar misil itu tergantung dari siapa yang mendahului dalam keluarga itu. Bayunya berapa? Dulu itu 2 juta, nah berarti adiknya ya 2 juta. Adiknya kata BBA 5 juta, ya 5 juta. Itu gawatin, BBA 10 juta. Maka sebaiknya disebutkan. Dan itu hak wanita untuk menentukan atau meminta berapa mbak, misalkan 100 juta ya apa-apa. Tapi apa? Kalau di Indonesia yang terkenal mahal itu di Kalimantan, Banjarmasin. Itu sampai ratusan juta. Karenanya mohon maaf, akhirnya banyak yang apa? Banyak yang mundur itu, nggak mampu membayar maharnya itu. Tapi jeleknya diantaranya apa? Setelah menikah itu mahar diserahkan. Ini nanti nggak dituntut, terlalu dituntut, itu enggak. Jadi karena sudah memberikan mahar yang besar, ya itu dianggap sudah dalam satu keluarga itu. Dan itu keponakan dari almarhumah itu ada yang menikah, cuma kemudian lantaran besaran mahar ya yang sudah diberikan itu kemudian dia belum punya pekerjaan yang tetap, akhirnya dibawa ke Jakarta oleh mertuanya karena punya perusahaan. Nah, ya bagaimanapun juga karena dia kurang, akhirnya nggak ada harmonis lah seperti itu, nggak harmonis. Banyak di Mekah sampai hari ini bertahan tidak menikah perempuan itu lantaran apa? Lantaran mahar. Nah itu negatif. Maka nanti di bawah ini nanti insya Allah ada keterangan yang lebih bagus itu mahar itu berapa sih? Akhafu. Yang paling ringan berapa? Misalkan pantasnya itu 1 juta, misalkan 500 mawon misalkan. Nah nanti yang laki-laki misalkan punya kelebihan itu ya hendaklah memahami lah, karena itu sifatnya memberikan penghargaan kepada calon istri-istrinya. Jadi sampai tak kasih mahar 2 juta, saya kira 2 juta nonton yes, nggak termasuk yang besar, ya sudah. Jadi beda dengan dulu. Kalau dulu itu mahar berapa? Saya kersane piro Mas? 100.000. Jadi kayak sing penting ibu karena dasarnya walau khotaman minat hati, walaupun hanya cincin besi. Saya ingin berjalan kurang masulhan lamarannya apa? Di antaranya pakai cincin apa? Cincin besi. Mesir ya.
Jadi ya ada memang itu hadisnya itu walau khotaman minal hadis ya. Itu kan kerendahan memberikan arti kerendahan. Tapi ya kemudian jangan dengan itu ya nanti kamu terkesan tidak menghargai kepada calon istri. Wal mahru lan utai mahar. Wal mahru was siratu wal zawjani. Thumma waliyyu jumlatul arkani. Lakin qolal khattabu rahimahullah. Allahiru anna lagu ini bakal tahu itu. Wal mahru was-siratu waz-zawjani thumma waliyyu jumlatul arkani lakin qala al-khattabu rahimahullah Allahiru anna zawja Lakin qala al-khattabu rahimahullah Rotaan dijenggal ya. Wal mahru was-siratu. Nah ini kupas. Yang pertama mahar. Kemudian sirat. Sirat itu apa sih? Sirat itu artinya ucapan wali ya, kepada calon suami. Nah, terdiri dari apa? Sirat itu terdiri dari apa? Ijab dari wali, kemudian qabul dari suami, calon suami. Ijab qabul namanya sirat. Bagaimana ijab qabul dari orang yang bisu misalnya? Wali ini bisu, nggak bisa. Kalau kemanten putranya juga sama-sama punya ilmu bisu, ya boleh, nggak apa-apa. Jadi dengan isyarat-isyarat begitu, kan beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu nonton di YouTube itu, tadi guyon Nah, ibe yang dibaterai tapi dia paham tentang bahasa bisu. Nah, kemantannya ya pinter, akad nikah dengan isyarat itu bisa, maka dilaksanakan dengan cara itu. Nah, kalau ragu ya diwakilkan. Itu kalau kemantannya yang bisu. Kalau walinya yang bisu, ya sama ya seperti itu. Seperti kalau memang sama-sama memahami tentang bahasa bisu ya boleh, kalau tidak ya diwakilkan. Wal mahru sirat wa zawjani nasirat. Kemudian sekarang ada bagaimana kalau pernikahan itu jarak jauh gitu. Jarak jauh. Kenapa jadinya tadi video itu jadi video call. Jadi video call ya, video call. Kalau dulu kan istilahnya apa? Telekonferensi itu awalnya dulu bagian banyak ulama tidak menyetujui atau tidak boleh, tapi akhir ada yang melaksanakan telekonferensi. Jadi sama-sama menggunakan video. Kalau semuanya yakin bahwa itu memang walinya, ini memang pengantinnya, nggak ada goror di dalamnya, ya boleh. Ya, jadi telekonferensi atau dengan video itu sampai hari ini masih ada yang tidak sepakat itu karena mungkin akan terjadi goror, penipuan, atau paling tidak akan terjadi putusnya. Misalkan kemudian salah satu alatnya rusak, kan terpisah lah. Itu yang masuk kategori gorornya itu diantaranya. Maka ada yang berpendapat itu tidak boleh. Jadi harus dalam satu majelis. Itu prosesi adu. Kalau terpaksa sekali dan itu meyakinkan nggak akan ada gangguan, wakilah ya ada yang berpendapat itu boleh. Wazaujani, dan lagi yang penting lagi juga begitu. Bagaimana pasrah wali jarak jauh? Apa boleh? Beberapa hari yang lalu wonten sing ngriki badhe
merencanakan pernikahan tapi nanti walinya jarak jauh, jarak jauh, atau taukilnya jarak jauh, atau taukilnya taukil kitabah dalam bahasa undang-undang taukil kitabah, taukil bil kitabah dengan tulisan. Dia datang ke kantor KUA, kemudian dia pasrah kepada kepala KUA itu, dia mewakilkan kepada kepala KUA. Maka kepala KUA ini menulis surat oral kepada KUA yang dituju. Misalnya daerahnya berbeda, yang dituju bahwa dia atas nama wali itu menyerahkan pernikahan itu di tempat di mana perempuan itu berada. Akhirnya yang melaksanakan ya sama, menerima amal perintah dari orang yang diperintah. Jadi wakil kedua. Itu boleh kalau memang disetujui. Tapi kalau tidak disetujui ya nggak boleh. Kemudian taukil itu ada batas waktu. Artinya misalkan, biar orang tahu saya kukur, bapak wis pasrah misalkan. Bisa seperti itu. Wis mari pasrah biar itu. Nah itu kan ada horor. Ketika kemudian yang mewakilkan sudah mati gimana? Apa masih ada lagi atau taukil? Misalkan itu, mari pasrah. Oleh pasrah itu sak bulan baru dilaksanakan. Artinya rencananya itu 1 bulan lagi pernikahan. Wali ini wis pasrah, misalkan gitu. Pasrah mungkin bisa nang kepala KUA atau kepada orang yang ditunjuk. Ternyata sebelum itu sudah mati. Terus gimana itu kepasrahannya itu? Apakah wakalah di mana orang yang mewakilkan sudah mati itu masih tetap diakui atau mungkin tidak diakui, atau harus diadakan akad baru atau transaksi baru? Ganti. Kira-kira gimana kalau seperti itu? Karena pernah terjadi ya tadi. Jadi apa orang sudah mati, tapi sudah pasrah ya Pak, sudah pasrah. Lah, wakalah itu ketika yang mewakilkan sudah mati, cuma kalau ragu-ragu berarti. Kalau seperti itu gimana? Coba nanti kita lihat dalam Kulo lali. Yang jelas kulo nanti yang menghadapi masalah. Jadi pasrah, wakalah atau taukil. Tapi yang mewakilkan itu sebelum hari hadiah meninggal dunia. Itu. Apakah diperbarui pindah kepada namanya wali berikutnya? Ketika wali nggak ada mati, itu kan anaknya lah. Anaknya berarti kan saudaranya itu. Ataukah tetap pada wakalah ayah atau pindah kepada anaknya? Wallahu a'lam. Kalau dari sakit, tapi kalau pernah mengalami wali. Wal mahru wasiwatu wazawjani, dan 2 calon suami istri. Tumal waliyu mempenuhi wali. Tumal wali nuli utawi wali itu jumlatul arkani, menjadi bagian daripada rukun. Lakin kalau al-Khattab, tapi dawuh sapa al-Khattab Imam Khattab rahimahullah taala, al-zahiru yang jelas, anna zaujah satu menit bojo lanang, wa zaujata lan satu menit bojo wadon iku ruknani, menjadi 2 rukun. Artinya kedua-duanya menjadi rukun, bagian yang ada dalam proses nikah. Ini menurut Imam Khattab harus ada di situ. Ya Allah, hakikatan nikah krono satu menit hakikatnya nikah iku innama tujadu, angin mestine ditemui atau terjadi nikah itu bima kelawan karune bojo lanang bojo wadon. Nek kalau ya enggak bisa menurut Imam Al-Khattab. Beda lagi dah. Wal waliyu lan utawi wali wasiratu lan utawi sewa, wali dan sewa iku syaratan menjadi syarat. Nah, beda lah dengan yang pertama tadi yang menurut Imam Syafi'i. Ini kalau yang 5 tadi kan menjadi rukun tuh nih. Okay. Wali, sirot menjadi rukun. Tapi ini syarat.
syarat. Alasannya apa? Ai khurujihima krono metune karone wali lan sahabat mau an zatin nikah saking kahanane nikah. Karena dia nggak terlibat sesungguhnya dalam masalah nikahnya itu. Yang menikah itu ya anaknya itu, bukan dia. Maka dimasukkan syarat. Tapi masih bagus. Artinya walaupun syarat kan ya harus ada. Ketika syarat nggak ada ya nggak jadi kan begitu. Ya seperti orang mau sholat ngawur ada begitu, nggak sah. Syaratnya itu butuh nggak berbal. Gitu. Ada sholat tapi dalam kondisi menyandang atas, ya sama seperti itu. Karena itu syarat. Lah harus diadakan sebelumnya. Maka wali dan sewot itu dianggap sebagai syarat karena tidak terlibat secara langsung dalam komponen yang melakukan. Ini menurut Imam Qahtani. Dihulu dihima anda tinikahi. Wa amma sotak anak pun utawi sotak mahal. Wa syuhud dan saksi. Iku fala yang bagi orang sayudo. Apa aduhuma ngitung karune minal arkani sing rukun. Wala minasyuruti dan juga dari syarat. Juga bukan dari syarat. Nah ini. Kemudian mahar dan saksi itu malah nggak ada ini. Tidak dianggap itu di dalam rukun, juga tidak dianggap sebagai syarat. Kenapa? Diwujudi nikah krono terwujudnya nikah biduni hima kelawan tanpa karone. Apa ya? Mungkin loh. Sodak dan saksi itu tidak dihitung sebagai rukun, tidak juga dihitung sebagai syarat. Kenapa? Karena nikah itu bisa terjadi tanpa keduanya itu, tanpa keduanya itu. Gadek sodak, gadek saksi. Nah, ini kan ya apa prakteknya? Walau menasyur. Li annal mudirru krono satu menit yang membahayakan iku iskotus sodaki membahayakan mentiadakan menggugurkan mas kawin, mas kawin. Maksudnya begitu. Apa boleh sih? Apa boleh? Tidak pakai mas kawin. Ya, kalau masalah mas kawinnya ya tetap itu menjadi rukun kalau pendapat yang lain. Tapi membebaskan itu ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi terus mas mahari sampai misalkan seperti itu ya bebas maharnya tak bebas dari mahar misalkan seperti itu. Tapi mahar itu tetap menjadi komponen daripada pernikahan itu, walaupun nantinya akan dihalalkan, tidak diminta. Ini banyak seperti itu. Seperti beberapa waktu yang lalu sekarang menjadi kiai besar. Padahal anaknya orang yang sangat biasa. Kemudian disenangi kalau anaknya kiai di Jombang. Cuma dalam posisi sudah janda. Dulu teman kuliah di Jogja sini, mondoknya di Kerapian. Setelah janda ingat teman yang lama, akhirnya ditelepon sepakat. Dia diberi mobil Baleno baru. Terus apa? Mobil Baleno itu nanti dipakai untuk apa? Untuk mahar. Akhirnya kan, ya dia nggak mengeluarkan apa-apa. Karena itu dari calon istri-istrinya. Ya ada apa-apa. Terus misalkan untuk mengangkat pamor, gengsi. Aku isok nuwai sampai mahal itu 1 juta. Tidak apa-apa mas, untuk tak tambah dewi, tak tambah 10 juta, tak pasangan juta tadi 10 juta. Maka yang disebut di dalam akad nikah 10 juta. Coba semana nuwai 1 juta toh. Apa boleh ya boleh aja, karena itu apa iskotun lemah.
Pun. Ya namun tidak isbah uswatati. Wa tuhulu lan utawi tuhul. Tuhul itu apa? Tuhul artinya apa? Likok. Likok itu ya kumpul antara suami istri setelah terjadi pernikahan itu. Bila juhudin kelawan tanpa saksi. Itu ada pendapat yang kemudian mensyaratkan saksi itu ada di apa? Di proses itu. Nanti piring betul. Nanti piring. Wonten Arab. Di Indonesia juga ada tradisi. Ada. Jadi saksi itu justru diletakkan dia apa? Penyaksian dukul setelah nikah terjadi, suami istri yang baru nikah itu di penang kamar berhubungan. Nah nanti di luar itu banyak saksi yang menyaksikan. Nanti